Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat AG. Pemilihan umum tahun 2024 tinggal beberapa bulan ke depannya akan kita sama-sama lihat, akan kita ikuti siapa yang akan nantinya menjadi pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 mendatang. Tentu ini di banyak pihak mengharapkan pemimpin Indonesia ke depannya adalah orang yang betul-betul memahami keberadaan, keberagaman masyarakat di Indonesia ini, tentunya karena banyak suku, banyak agama. Ini sebagai salah satu tantangan bagi presiden ke depannya. Bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kekuatan dari bangsa Indonesia kita tercinta. Kembali lagi kepada waktu yang lagi sebentar, dan tentu semua para elit politik sudah mulai membaca arah politik, bagaimana langkah-langkah dan strateginya untuk mencari simpatisan dari warga masyarakat, termasuk pada posisi melihat, membaca peta politik daerah pemilihan secara umum. Semua ini tidak lepas dari hasil pemilu 2019 yang lalu, dan membuka file lagi, membuka data-data lagi terkait dengan pemilihan kepala daerah ketika kemarin tahun 2020 yang sudah lewat. Meski para elit politik tentu sadar ketika ada perubahan yang terlihat jelas, fenomena perpolitikan di tanah air yang selalu bergeser dan tidak signifikan, yang kemudian tidak sama keberadaan 2019 yang lalu dengan 2024 yang akan mendatang, termasuk pada posisi pergeseran para aktor politik pemimpin yang didiskusikan oleh masyarakat, yang diperbincangkan oleh masyarakat di tingkat grassroots. Barangkali ada perbedaan. Kalau menurut elit politik mengatakan ini yang cocok, belum tentu di tataran grassroots di paling bawah. Maka kemudian muncul lembaga-lembaga survei untuk mengimbangi informasi-informasi itu, untuk menyajikan bahwa tidak selamanya kemudian apa yang dipikirkan di elit-elit politik itu yang berada di tengah-tengah masyarakat. Sahabat AG dimanapun berada, dari banyaknya perubahan tersebut tentu akan membawa beberapa pandangan masyarakat terhadap siapa yang akan mereka pilih atau yang akan menjadi pemimpinnya kelak. Jika para aktor tidak tepat, bisa saja para elit ekonomi, pejabat akan cenderung terbawa oleh pemanfaatan politik segelintir kelompok. Sedangkan prinsip politik kebangsaan masih kita pegang bersama-sama. Maka katakanlah para aktor politik ini menyiapkan peta politiknya, maka sudah seharusnya menyiapkan ide politik kebangsaan yang bisa diterima oleh masyarakat. Selain para aktor politik, lembaga partai politik juga sibuk, kita lihat, dalam melakukan penataan ulang unsur syarat dalam meloloskan peserta pemilihan umum, selain menyusun strategi untuk pemenangan pemilu partainya. Meskipun seperti itu, sudah seharusnya juga mereka memikirkan kemenangan di mana
ide berbicara demokrasi kebangsaan dengan persiapan sebelum pertarungan itu dimulai. Banyak tahapan dan metode dalam penyiapan semuanya, termasuk membaca peta daerah pemilihan. Namun, kita kira tidak semua partai dan aktor politik memikirkan hal ini. Apakah karena mereka sudah menang beberapa kali atau merasa percaya diri dengan metode yang dilakukan sebelumnya? Kita juga tidak tahu. Terlepas dari itu semua, kesiapan dan dalam mengetahui daerah pemilihan sangat penting dalam menunjang kemenangan. Karena dalam strategi perang, sebelum terjadinya peperangan, maka sang pemimpin pasukan harus mengetahui geografis dan demografis tempat pertarungan. Dalam waktu yang sebentar ini, kesiapan para aktor dan partai politik harus disiapkan dengan tujuan untuk menentukan kemenangan sebelum pertarungan itu dimulai. Sebelum mempergunakan strategi politik, kita rasa bahwa politik dan kebangsaan harus dijadikan kesatuan dan sebagai dasar ide yang diterima bisa dilakukan oleh para peserta pemilihan umum. Jangan sampai dipisahkan dalam proses demokrasi, karena politik tanpa kebangsaan akan rentan dikuasai oleh para elit ekonomi dan penguasa yang dijadikan alat untuk memenuhi kepentingannya. Sedangkan kebangsaan membutuhkan politik supaya prinsip politik kerakyatan dapat tumbuh bersama secara natural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merawat semua ini penting bagi para aktor politik dan para elit politik lainnya. Secara politik, penting membaca peta politik daerah pemilihan sebagai tempat pertarungan mereka nantinya. Dan secara kebangsaan, para aktor politik dan partai politik sama-sama melakukan pendidikan politik dengan tujuan mengenai tumbuhnya demokrasi kerakyatan di Indonesia. Untuk ini agar pendidikan politik ini penting biar warga lebih cerdas, lebih mampu membaca, melihat, menganalisa sampai pada posisi menentukan siapa yang akan pantas menjadi pemimpin Indonesia tahun 2024 mendatang. Meskipun pada akhirnya masyarakat akan lebih mengetahui dan melakukan seleksi terhadap para aktor politik dan partai politik apapun gerakan dan kesiapan yang dilakukan mereka, namun yang penting adalah rasionalisasi masyarakat sekarang lebih tinggi terhadap kepedulian atas masa depan bangsa, dan solusi demokrasi kebangsaan atau politik kerakyatan harus ada ide besar agar kualitas para pemimpin dapat terdeteksi oleh masyarakatnya sendiri. Sahabat AG, ini adalah merupakan salah satu hal-hal yang barangkali bisa dijadikan bahan pemikiran oleh para elit politik kita agar Indonesia ke depan lebih baik, lebih memberikan kesejahteraan, keamanan, kesehatan kepada warga masyarakat. Semoga ulasan singkat ini terkait dengan membaca peta politik ini bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan informasi buat sahabat semua. Demikian dan terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.